Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok manajemen nyeri. Saya Alda Reza Yuni Puspita dan rekan saya Aji Setia Gunadarma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen nyeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen nyeri. Apa itu nyeri? Nyeri adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat terjadinya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam tubuh ke otak dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologis, dan emosional. Dalam realitas kehidupan, sering dijumpai pasien yang mengalami nyeri akibat dari penyakit yang dideritanya. Nyeri terjadi bersamaan dengan proses masuknya penyakit atau dengan bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik atau pengobatan. Nyeri sangatlah mengganggu dan menyulitkan lebih banyak orang dibandingkan dengan penyakit lainnya. Pada tahun 1995, Donovan melakukan studi konversif yang menyatakan bahwa lebih banyak orang mengalami nyeri, antara lain nyeri punggung, nyeri kepala, dan nyeri sendi. Itu merupakan nyeri yang frekuensinya terbesar. Pasien yang sedang mengalami nyeri mengidamkan suatu keadaan yang terbebas dari rasa nyeri. Oleh karena itu, sebagai perawat, kita harus dapat mengurangi rasa nyeri dari pasien tersebut. Kenyataan ini mendorong para tenaga medis untuk melakukan strategi manajemen rasa nyeri. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri? Yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, budaya, makna nyeri, dan perhatian. Kategori nyeri, Seltzer mengategorikan nyeri ke dalam dua jenis, yakni nyeri jenis akut dan nyeri kronis. Nyeri akut biasanya awitannya tiba-tiba dan umumnya berkaitan dengan cedera spesifik yang berlangsung dari beberapa detik hingga 6 bulan. Nyeri akut mengindikasikan bahwa kerusakan atau cedera telah terjadi. Sementara itu, nyeri kronis adalah nyeri konstan atau intermiten yang menetapkan sepanjang waktu periode tertentu. Nyeri ini berlangsung di luar waktu penyembuhan yang diperkirakan dan sering tidak dapat dikaitkan dengan penyebab atau cedera spesifik. Nyeri ini berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Menurut Asmadi 2008, nyeri juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tempat dan sifat nyeri. Berdasarkan tempat, nyeri terdiri atas peripheral pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh, misalnya pada kulit mukosa. Deep pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh yang lebih dalam atau pada organ-organ tubuh. Visceral peripheral pain, yaitu nyeri dalam yang disebabkan oleh penyakit organ atau struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah yang berbeda, bukan daerah asal nyeri. Dan central pain, yaitu nyeri yang terjadi karena perangsangan pada sistem saraf pusat, spinal cord, batang otak, dan talamus. Sedangkan berdasarkan sifat nyeri terbagi ke dalam incidental pain, yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang. Steady pain, yaitu nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan dalam waktu yang lama. Paroxysmal pain, yaitu nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan kuat sekali dan biasanya menetap kurang lebih dari 10-15 menit lalu menghilang kemudian timbul lagi. Selanjutnya, menurut Mutakin 2009 mengklasifikasikan nyeri menggunakan metode PQRST, yaitu Provoking Incident Quality of Pain Regional Severity Time. Metode ini juga akan membantu untuk mengumpulkan informasi vital yang berkaitan dengan proses nyeri pasien. Provoking incident, apakah ada peristiwa menjadi faktor penyebab nyeri? Apakah nyeri berkurang dengan beristirahat? Apakah nyeri bertambah berat bila beraktivitas? Quality of pain, seperti apa nyeri yang dirasakan atau digambarkan oleh klien? Sifat nyeri, karakter nyeri, lalu region atau lokasi yang harus ditunjukkan dengan tepat oleh pasien. Severity atau scale of pain, seberapa berat nyeri yang dirasakan oleh klien dan seberapa mengganggu nyeri itu
untuk klien. Dan klien dapat menjelaskan nyeri yang dirasakan menggunakan skala nyeri. Lalu time atau waktu kapan dan beberapa lama nyeri itu berlangsung. Yang selanjutnya ada intensitas nyeri. Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parahnya nyeri yang dirasakan individu. Individu merupakan penilai terbaik dari nyeri yang dialaminya karena harus diminta menggambarkan dan membuat tingkatannya. Penggunaan skala intensitas nyeri adalah metode yang mudah dan reliable dalam menentukan intensitas nyeri. Sebagian skala menggunakan kisaran 0 sampai 10 dengan 0 menandakan tanpa nyeri dan angka tertinggi menandakan kemungkinan angka nyeri terburuk untuk individu tersebut. Yang pertama, Face Pain Scale atau VPS. VPS dimaksudkan untuk mengukur bagaimana tingkatan nyeri pasien yang mereka rasakan. Setiap tampilan ekspresi wajah menunjukkan hubungan dengan nyeri yang dirasakan. Versi terbaru dari VPS menampilkan gambar 6 wajah bergaris disajikan dalam orientasi horizontal. Pasien diinstruksikan untuk menunjukkan ke wajah yang paling mencirikan intensitas nyeri yang mereka hasilkan. Di bawah ini merupakan gambar dari contoh Face Pain Scale. Yang kedua, Faber Rating Scale, yaitu skala ordinal yang biasanya digambarkan menggunakan 4-6 kata sifat untuk menggambarkan peningkatan intensitas nyeri. Pasien diminta untuk memilih kata yang menggambarkan tingkat nyeri yang dirasakan. Metode ini mudah dipahami oleh pasien dengan gangguan non-kognitif namun tidak memiliki akurasi dan sensitivitas. Nah, ini merupakan contoh gambar dari verbal rating scale. Itu yang pertama dari yang sebelah kiri tidak menyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, hingga nyeri sangat berat. Yang ketiga, numeric rating scale. NRS atau digunakan untuk menilai intensitas dan memberi kebebasan penuh klien untuk mengidentifikasi keparahan nyeri. Mengkategorikan skor 1-3 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, dan 7-10 nyeri berat. Di bawah ini merupakan skala nyeri dari numeric rating. Yang keempat, visual analog scale. Merupakan suatu garis lurus yang mewakili intensitas nyeri dan memiliki alat keterangan verbal dan setiap ujungnya berbentuk garis horizontal sepanjang 10 cm dan ujungnya mengidentifikasikan nyeri yang berat. Pasien diminta untuk menunjukkan titik pada garis yang menunjukkan letak nyeri terjadi di sepanjang rentang tersebut. Ujung kiri biasanya menandakan tidak ada atau tidak nyeri, sedangkan ujung kanan menandakan berat atau nyeri yang paling buruk. Untuk menilai hasil sebuah penggaris diletakkan sepanjang garis dan jarak yang dibuat pasien pada garis dari tidak ada nyeri diukur dan ditulis dalam sentimeter. Tindakan non-farmakologi yang pertama ada relaksasi. Relaksasi adalah metode pengendalian nyeri non-farmakologi yang paling sering digunakan di Inggris. Metode ini digunakan pendidikan dan latihan pernafasan dengan prinsip dapat mengurangi nyeri dengan cara mengurangi sensasi nyeri dan mengontrol intensitas reaksi terhadap nyeri. Relaksasi dapat dilakukan dengan cara ciptakan lingkungan yang tenang, tentukan posisi yang nyaman, konsentrasi pada suatu objek atau bayangan visual, dan melepaskan ketegangan. Lalu yang kedua, distraksi. Distraksi merupakan tindakan yang memfokuskan perhatian pada sesuatu selain pada nyeri, misalkan menonton film. Distraksi juga dapat menurunkan persepsi nyeri dengan menstimulasi sistem kontrol descendants yang mengakibatkan lebih sedikit stimulasi nyeri yang ditransmisikan ke otak. Keefektifan tindakan ini tergantung pada kemampuan pasien untuk menerima dan membangkitkan input sensoris selain nyeri. Yang selanjutnya terapi S. Terapi S dapat menurunkan prostaglandin yang memperkuat sensitivitas responder nyeri dan spukutan lain pada tempat cedera dengan menghambat proses inflamasi. Terapi panas mempunyai keuntungan meningkatkan aliran darah ke suatu area yang kemungkinan dapat menurunkan nyeri dengan mempercepat penyembuhan. Yang selanjutnya massage atau pijitan. Ada beberapa teknik pijitan yang dapat dilakukan yaitu meremas pada otot bahu selain selang-seling tangan memijat punggung dengan tekanan pendek, cepat, dan berganti tangan.
Pet realisasi dengan menekan punggung secara horizontal, kemudian pindah tangan dengan arah yang berlawanan dengan menggunakan gerakan meremas, tekanan menyikat secara halus tekanan punggung dengan menggunakan ujung-ujung jari untuk mengakhiri pijatan. Guage Me Emergy. Guage Emergy adalah salah satu metode pengontrolan nyeri yang termasuk ke dalam teknik perilaku kognitif. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang berpengaruh terhadap perilaku kognitif anak, di mana tingkat kognitif anak bergantung pada tingkat usia anak tersebut. Oleh karena itu, para guide emerge akan semakin efektif digunakan pada anak yang lebih besar dengan kecenderungan tingkat kognitif lebih tinggi. Yang kedua, message. Efek message ada beberapa efek, yaitu yang pertama efek terhadap peredaran darah dan limpa. Message Everguard menimbulkan efek memperlancar peredaran darah. Yang kedua, efek terhadap otot message memberikan efek memperlancar proses penyerapan sisa-sisa pembakaran yang berada di dalam jaringan otot yang dapat menimbulkan kelelahan. Yang ketiga, efek message terhadap kulit. Message memberikan efek melonggarkan perlekatan dan menghilangkan penebalan-penebalan kecil yang terjadi pada jaringan di bawah kulit, dengan demikian memperbaiki penyerapan. Yang keempat, efek message terhadap saraf. Sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel motorik yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dan organ-organ internal. Yang kelima, efek message terhadap respon nyeri. Menurut Alimul 2009, proses tindakan message dengan teknik Everguard efektif dilakukan 10 menit untuk mengurangi nyeri. Itu saja materi mengenai manajemen nyeri. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tadi saya sudah memaparkan materi mengenai manajemen nyeri. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.